Gak sama dengan pikiran orang nyeleneh gitu ya, Ya memang dari dulu, memang dari dulu gitu. Dan lucunya Sontoloyo itu turun ke anak saya. si Fatur. Semua empat anak saya, contohnya gini, kemarin nih lagi sahur nih, Shevo 13 tahun. Shevo, ya. Shevo nanya, "Ayah, bagaimana cara kita diampuni sama Allah?" Adiknya Malkia 11 tahun nanya, "Kita harus buat dosa, Mas." Ngerti nggak? Iya, kalau nggak ada dosa apa yang harus diampuni? Ampun buat apa gitu. Jadi anak gue Sontoloyo gitu. 3 tahun yang lalu kita ke Bali. Kita naik banana boat ini segala macam gitu. Pulang di bandara saya bilang, "Gimana Malkia? Kamu suka nggak Bali?" "Suka ayah." "Bali kenapa ayah nggak beli sih? Berapa sih harga Bali?" Gue nggak pernah mikir Bali dijual, bener nggak? Terus Sevonya bilang, "Ayah, kalau Bali ada harganya, bumi harganya berapa ya? Ya bisa kita beli nggak?" Ngerti nggak? Sontoloyo itu turunan rupanya, menurun. Otaknya mikir, kayak gitulah saya pikir. Jadi saya pikir karena itu nggak jadi dalam sebuah semalam gitu. Oh ternyata anak Sontoloyo repot juga ya. Bercanda. Kenapa lebih milih Nicole Kidman daripada Angelina Jolie, Pak? Attitude. Oh. Jadi saya melihat dia grace, anggun sekali gitu ya. Seorang wanita yang anggun gitu. Kalau Angelina Jolie dia lebih ke sosial, dia cinta sama, buktinya anak dia 5 dari berbagai ras gitu ya. Terus dia sangat sangat sosial. Nah, saya lebih mengagungkan gini, karena saya dari dulu bilang, gue nih wetonnya rojo. Jadi orang kalau di samping aku tuh harusnya kayak Nicole Kidman gitu loh. Oh gitu ya. Itu kan sombong kan, jadi orang sekali sombong kan. Gitu bos. Iso ini guyon ya. Anda pengagum LB Murdani banget ya? Bukan banget sekali, karena beliau adalah orang yang pertama kali jadi percaya kepada Mas Wi. Betul. Jadi dia di hari pertama saya berada di Indonesia, dia adalah orang yang pertama kali menyambut saya tahun 91. Waktu Anda baru pulang dari San Francisco. Anda pendidikan Anda kan bukan bidang bisnis kan? Bukan. Applied psychology. Gitu. Jadi banyak orang nih, Mas Wi ini apa sih sebenarnya? Pengusaha, ahli micro apa istilahnya? Micro expression. Bisa hipnoterapi. Karena kemudian S2-nya kan memang criminal mind and forensic investigator. Jadi kemudian kita ngambil ada short course untuk disertasi saya adalah state sponsor terrorism. Jadi disitulah saya mengenal tentang dunia terorisme 4.0 di mana disponsori oleh negara gitu ya. Kalau terorisme 1.0 adalah misalnya kayak kartel Medellin, Pablo Escobar, dia menekan langsung gitu. Kalau 2.0 sudah kayak ISIS dan lain sebagainya, 3.0 udah pakai teknologi, dan 4.0 negara. Jadi state sponsor terrorism. Jadi kayak negara-negara Libya itu dikonsider sebagai state sponsor terrorism gitu. Oh gitu ya. Jadi itu yang dipelajari Mas Wi. Itu yang dipelajari, karena itu waktu pulang Pak LB, beliau Murdani menyatakan bahwa ini orang cukup berbahaya, karena waktu dulu Indonesia cuma 2 orang yang melakukan state sponsor terorisme, Pak Harto dan Pak Murdani. Jadi dia mengawasi saya, istilahnya. Dan saya waktu itu kan tidak bisa, ya karena itu kedekatan kita sama dunia shadow yang saya bilang itu, karena beliaulah yang mengajari langsung. Dan hari pertama saya ingat ditanya karena apa tugas intelijen, gitu. Saya bilang di akademi kita bilang bahwa intelijen adalah first line of defense. Jadi first line of defense ini pertahanan, garda terdepan dari sebuah pertahanan itu adalah intelijen. Nah, first line, karena itu intelijennya itu harus mengendusnya tajam. Kita bukan intelijen, ada 6 fungsi intelijen, salah satunya spy, salah satunya mata-mata. Jadi kita bedain gitu ya. Kemudian saya bilang first line of defense, di mana garda terdepan sebuah pertahanan adalah intelijen. Jadi intelijen itu ibaratnya anjing tuh herder, buas, tajam, bengis. Bahkan sebelum bergerak pun, karena dunia pertahanan adalah eradicate threat. Ini harus dicatat nih, ini sebagai pelajaran aja, bahwa tugas pertahanan, tugas militer adalah eradicate threat, meniadakan ancaman. Tugas polisi adalah mempidanakan ancaman. Jadi kalau perlu belum ada ancaman sudah hilang. Itu di intelijen. Gitu ya, belum ada ancaman. Jadi ini cenderung cenderung ada threat atau ancaman sudah dihilangkan dulu. Karena itu kesannya melanggar HAM, kesannya. Nah, Barat
untuk membuat kita tidak canggih, dianggap hak asasi manusia itu tinggi. Padahal pertanyaan sederhana nih, saya tanya sahabat semua nih, saya tanya. Ke Mas Helmi saya tanya, tinggian mana human right sama nation right? Nation right sih ya. Selesai. The end of discussion. Dan itulah Pak Murdani pesan ke saya, nation right lebih tinggi, yang membuat ini Indonesia ini intact, Indonesia ini utuh, Indonesia ini ke depan menjadi bertahan 1000 tahun. Karena nation right di atas human right. Gitu. Nah, sekarang human right memang lagi didengung-dengungkan. Kita harus meet halfway. Bener nggak? Ini harus turun, ini harus naik gitu loh. Nah, inilah kita pentingnya mengedukasi. Karena itu saya punya master knowledge agak berbeda nih. Itu saya terus deliver. Karena jadi, itu Mas Wowi itu memang tahunya terlalu banyak gitu ya. Dia ngerti terorisme. Makanya sebelum-sebelumnya dia lebih dikenal di TV itu kan kalau ada terorisme gitu dipanggil gitu ya untuk minta pendapat. Tiba-tiba dia menjelma menjadi YouTuber yang gila, jutaan follower. Ya punya masa juga gitu. Jadi dia punya apa ya, binaan para pengusaha. Saya kemarin diundang waktu kita bikin CEO Mastermind. Waduh, ini orang kayak nabi gitu. Apapun yang dia katakan itu, wah, diterjemahkan gitu. Apa namanya, MMBC ya, Pak? Iya. Kita ada 4.700 alumni MMBC yang saya MMBC itu apa? Millionaire Mindset Bootcamp. Bootcamp. Jadi, dan itu fanatik ya, Pak? Fanatik sekali, karena kan kita gini, kita tuh merasa bahwa kita tuh pengen bersama-sama orang selected person. Jadi gini, kenapa harganya harus 7 juta, 6 juta, 8 juta dan gitu mahal ya? Mahal sekali. Karena kita memang ingin mereka yang berkumpul adalah mereka yang mau sacrifice. Ya. Jadi dalam bisnis itu, dalam investasi itu bukan how much money you can get, tapi how much money you willing to sacrifice. Ya. Kalau mereka cuma berani sacrifice-nya 100.000, ya dapatnya 100.000. Apalagi mereka yang moderat, modal dengkul urat gitu ya. Yang cuman, gue gratis dong, kenapa ini kan ilmu gitu. Ya lu dapet yang gratis juga, lu nggak dapet ini. Tapi kalau dengan yang 8 juta lu sacrifice, Anda akan mau dapet the most. Nah, dengan 300 orang ketemu bareng yang masing-masing mau sacrifice 8 juta, terus mereka 3 hari 3 malam ngumpul bareng. Ya. Habis itu bisnisnya ribuan dan berapa kali itu menjadi ya, power jadi gitu. saya ngalamin, saya diajak oleh Mas Wowi, kemarin kita bikin bulan Maret ya? Maret itu kita bikin CEO Mastermind. Yes. Fee-nya, investasinya 14 juta. Ya ikut 100 orang. Gila. Dan disyaratkan omset minimal 5 miliar. Saya gila tuh, ada satu orang ketemu, bapak-bapak, omsetnya berapa Mas? 1,4 triliun. Iya betul. Ikut. Dan fanatik. Nggak pernah komplain, nggak pernah ngomong kemahalan gitu. Dan malah waktu itu kita mau bikin kelas lagi tentang how to do the pitching gitu. Ya, komunikasi. Itu langsung penuh tuh ya. Nah, ini pitching itu penting sekali karena bagi teman-teman pebisnis, kita tahu dari 1.000 orang hanya 17 orang di Indonesia yang pebisnis. Tapi pebisnis kita ini kita pengen scale up. Betul. Iya kan, kita pengen scale up. Nah, kelemahan yang paling kita berdua kita udah mereview dan nanti teman-teman nanti kita pengen contribute ke teman-teman adalah kelemahannya adalah di pitching. Iya. Karena pitching itu harusnya dengan kurang dari 5 menit investor udah dapat aha momennya. Gitu kan? Atau bahkan kalau lebih powerful lagi 3 menit. Udah cuma 3 menit dapat aha, dapat wow. Aha, terus wow, wow itu gue mau. Iya, gue mau. Wow itu gue mau. Nah, kita ini pengen saya merasa mengusulkan dan Mas Helmi juga mengusulkan kita gini. Jadi teman-teman, kita akan membuat pitch deck ini menjadi serial workshop. Jadi mungkin ada YouTube-nya, mungkin ada kelasnya gitu ya. Penting sekali karena 3 minutes itu can change your life. Nah, itu yang kita mau ini. Jadi setuju nggak, gimana nih? Oh iya. Jadi ini yang sedang saya siapin dengan Mas Wowi. Saya tahu banyak sekali ide berkeliaran di luar sana gitu, tapi kan butuh bantuan modal, butuh angel investor gitu. Mencari investor itu sulit loh, minta waktunya sulit. Nah, kadang-kadang kita kan ada sebuah kebetulan, ketemu di tempat parkir, di kawinan, di lift gitu. Oh, ketemu nih investor, ketemu Gita Wirawan, ketemu Sandi Uno, ketemu Pak Dahlan Iskan, and so on gitu. Barangkali cuma punya 3 menit, Pak, gue punya gini-gini, mau nggak Pak? Saya butuh gini-gini, in 3 minutes, gue mau. Itu yang kita latih ya Pak. Itu gini, karena ini yang menarik gini. Banyak pelatihan di luar sana yang melatih bukan walk the talk. Walk the talk itu adalah orang yang mengerjakan apa yang dikatakan. Ini yang sudah melakukan. Sudah melakukan. Nah, banyak